Alasan untuk melarang impor pakaian bekas ini karena mengganggu keberlangsungan industri tekstil tanah air. Benarkah demikian? Kita akan membahas isu ini dari kacamata media bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Mas Revo, alasannya kan karena mengganggu keberlangsungan industri tekstil tanah air. Apakah memang hanya pakaian bekas impor yang mengganggu? Bagaimana dengan impor baju baru melalui marketplace misalnya yang kita ketahui jumlahnya juga besar. Maupun begitu juga banyak brand-brand internasional yang juga kian menjamur di Indonesia. Pandangan media melihat hal ini Mas Revo. Iya betul sekali Caca. Jadi memang kalau pemerintah melakukan pelarangan pakaian bekas impor ini ya, karena kan menurut pemerintah ada beberapa alasan. Di antaranya kan pakaian bekas impor dinilai tidak baik untuk kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit jamur dan sebagainya. Kemudian karena alasan Indonesia bukanlah tempat sampah pakaian bekas bagi negara lain, kemudian juga mengganggu UMKM tekstil di tanah air. Tapi Caca, sebenarnya kan kita tahu bahwa eh, perdagangan pakaian bekas ini kan sudah lama ya, sudah lama berlangsung bahkan sejak belasan puluhan tahun yang lalu gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau misalkan kita melihat bahwa melesunya UMKM tekstil di tanah air itu bisa jadi bukan karena memang kalau data yang kita pegang ya bukan karena semata-mata pakaian bekas impor gitu, tapi juga karena impor tekstil dari negara-negara lain yang masuk dengan jumlah besar dan harganya cukup murah. Seperti kita tahu kalau misalkan kita ke pasar Tanah Abang misalnya, kalau di Jakarta ya, pasar Tanah Abang atau ke pasar Tamrin City dan sebagainya, pakaian-pakaian batik impor dari negara-negara seperti Tiongkok dan lain sebagainya itu masuk membanjiri juga pasar-pasar di tanah air. Kemudian misalkan kalau misalnya kita bicara soal hijab dan sebagainya itu juga masuk ke dalam negeri kita ini juga dalam jumlah yang cukup besar dan itu cukup mengganggu UMKM atau industri tekstil di tanah air. Itu belum lagi kalau misalkan kita bicara lewat marketplace yang pembeli di tanah air itu bisa langsung direct membeli ke produsennya gitu. Produsennya itu bisa jadi di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi artinya memang apakah iya gitu pakaian bekas impor yang sebenarnya jumlahnya tidak begitu besar itu cukup mengganggu UMKM tekstil di tanah air. Nah kalau misalkan memang iya mengganggu maka ini juga menimbulkan ketika terjadi pelarangan dan kemudian pembakaran di beberapa tempat ya seperti terakhir di Sidoarjo misalnya atau setelah itu di Mojokerto ya sekitar saya keliru jadi oleh Kementerian Perdagangan. Ekses lain yang ditimbulkan adalah bagaimana dengan nasib para pedagang-pedagang kecil yang selama ini berdagang pakaian bekas impor. Nah, ini kan mereka berdagang itu kan bukan karena alasan, pasti teori bahwa ada hukum supply and demand, bahwa ada permintaan dari pasar itu juga membuat adanya impor pakaian bekas itu terus berlangsung dari belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu sampai sekarang. Saya masih ingat saya ketika tahun 90-an aja sudah ada gitu ya, 80-an, 90 itu sudah ada ketika di masa-masa lalu itu gitu. Banyak sekali istilah-istilah untuk ini apakah itu pasar jongkok, pasar ceker dan sebagainya untuk menggambarkan kita membeli pakaian-pakaian bekas impor tersebut gitu. Jadi ketika kemudian terjadi pelarangan yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana kemudian pemerintah juga menangani pedagang-pedagang pakaian bekas impor yang terdampak gitu. Nah ini yang sekarang tampaknya juga menjadi diskusi ya di Kementerian Perdagangan maupun Kementerian UMKM. Kita tahu bahwa sore tadi kita menerima undangan dari Kementerian Perdagangan. Besok sudah ada agenda bahwa Menteri Perdagangan akan bertemu dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Kemungkinan besar juga akan membicarakan masalah dampak dari thrifting ini saja. Jadi kita sih berharap pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat gitu. Ya. Kalau memang terjadi pelarangan dan ingin menggairahkan industri UMKM maupun tekstil.
Mas Revo, Ya, apakah Caca. pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan yang baru dikeluarkan ini? Karena kan dari data yang ada pertanyaan. Memang iya benar alasannya karena memang mengganggu keberlangsungan industri tekstil. Apakah harus dikaji ulang terlebih dahulu, Mas Revo? Ya, kalaupun harus dikaji, ini kan pemerintah harus memikirkan nasib para pedagang gitu ya, nasib para pedagang pakaian bekas yang tentunya saat ini terdampak gitu. Mereka akan dialihkan seperti apa? Dan apakah mereka akan mendapat suntikan modal atau mendapatkan hal yang lain? Kemudian bagaimana dengan penyebab-penyebab lain yang membuat industri tekstil menjadi lesu? Apakah pemerintah bisa mengenakan biaya impor yang lebih fair misalnya kepada perdagangan yang melalui marketplace, karena selama ini itu juga menjadi hal yang cukup membuat Kementerian Perdagangan juga berpikir keras gitu. Kita pernah berdiskusi pada waktu itu kita berdiskusi dengan Menteri Perdagangan sebelum Pak Zulkifli Hasan ya. Salah satu yang juga difikirkan adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengatur perdagangan marketplace sehingga terutama bagi perdagangan di area yang berdampak pada UMKM, apakah itu UMKM produsen hijab di tanah air, kemudian industri batik industri skala rumahan yang terdampak oleh impor batik dari kain batik cap dari Tiongkok misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini tentu yang harus dipikirkan gitu, yang tidak hanya soal persoalan thrifting sebenarnya kalau ingin menggairahkan industri tekstil di tanah air. Bagaimana juga kemudian pemerintah bisa memberi ruang kepada atau mempromosikan clothing tanah air misalnya, Caca. Ini kan juga belakangan juga mulai lesu ya, tapi kita berharap juga pemerintah bisa memberi perhatian lebih kepada industri-industri UMKM tanah air ini, tapi tidak hanya sekedar persoalan thrifting, karena thrifting ini berapa sih angkanya kan sebenarnya tidak sampai dari 2% dibanding industri impor tekstil dari luar negeri ya, Caca, yang mempengaruhi, yang membuat industri tekstil di tanah air lesu maupun UMKM itu lesu, Caca. Selain tadi Mas Revo katakan mengatur cukai atas baju yang masuk melalui marketplace maupun tidak, kemudian tadi juga mempromosikan clothing atau industri tekstil Indonesia, apalagi yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri tekstil selain melarang adanya impor pakaian bekas? Iya, sebenarnya industri tekstil tanah air ini kan terdampaknya cukup besar dari impor ya. Di satu sisi memang ini adalah masalah sandang gitu ya. Kalau misalkan kita teori lama itu kan sandang pangan papan. Nah, ini kan masalah sandang yang harus bisa diperoleh oleh masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau gitu. Artinya terjangkau ini untuk semua lapisan masyarakat. Bagaimana kemudian tekstil-tekstil ini bisa dibeli masyarakat dengan harga murah. Nah, thrifting maupun pakaian impor dari luar negeri ini selama ini menjadi salah satu yang disukai oleh masyarakat karena harganya yang cenderung miring. Nah, ini yang tentu harus difikirkan bagaimana kemudian membuat industri tekstil di tanah air ini bisa lebih bersaing gitu ya, secara pasokan kepada masyarakat gitu. Karena kalau misalkan ini tidak ditangani, maka kita tahu beberapa industri tekstil kan belakangan juga agak goyah gitu ya, agak goyah, entah itu pabrik sepatu, kemudian pabrik tekstil dan pakaian dan kain dan lain sebagainya gitu. Banyak juga yang membuat industri-industri ini memindahkan ke negara lain. Apakah ini harus dikaji betul? Apakah memang karena bahan bakunya yang mahal atau masalah karena beberapa kemudian menyampaikan, kalau dari kalangan pengusaha menyampaikan karena persoalan sumber daya ongkos buruh yang belakangan tinggi. Tapi saya pikir itu adalah hal sekian karena persoalan
kesejahteraan buruh juga harus yang kita perhatikan. Nah, yang harus dikaji lagi apakah kemudian ada komponen-komponen lain gitu ya yang membuat industri di tanah air itu tidak bergairah gitu. Bukan rahasia sebenarnya bagaimana kita tahu bahwa banyak pengusaha mengeluhkan dalam beberapa hal komponen-komponen yang tidak terduga, entah itu untuk uang pelicin dan sebagainya, itu yang masih cukup tinggi. Nah, ini hal-hal yang saat ini tentu juga harus menjadi kajian penuh gitu ya dari pemerintah supaya membuat industri tekstil dan pakaian di tanah air ini bisa bergairah gitu. Karena jangan sampai karena persoalan-persoalan biaya-biaya tidak terduga itu yang membuat Ya, mereka kemudian menjadi mati suri gitu ya, Caca. Karena dan kebetulan kan belakangan persoalan ini menjadi sorotan ya. ya, Besok kita tahu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya juga akan dipanggil Komisi 9 DPR baik, untuk melakukan dengar pendapat. Nah, ini baik Mas juga Revo. menjadi momentum sekali gitu untuk membenahi semuanya gitu ya. Baik. Apakah ya itu perbaikan di banyak tempat gitu, Caca. Pemerintah benar-benar harus mengkaji semua lini jika ingin benar-benar memperbaiki, menggairahkan industri tekstil tanah air. Demikian ya Mas Revo, terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza.